balik lagi di Cings Channel. Apa kabar nih teman-teman nih? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Selalu jaga kesehatan. Bener. Selalu jaga kesehatan mental juga tuh penting. Iya kan? Karena ada tadi teman gue, Beb. Oh iya. Iya. Sian gue ngeliatnya. Bener, masa bakar rokok 2 kali? Iya. Padahal yang satu tuh belum kelar dibakar. Belum kelar udah dibakar. Iya, tapi buat teman-teman ya, walaupun sekarang udah diperbolehkan buka masker, Yoi. tapi kalau di kendaraan umum atau kalian ada di ruangan tertutup lah, kalau bisa tetap dipakai dan Iya. jangan ditinggalin tuh 3M nya. Yoi bener. Antisipasi biar nggak terkena COVID. Jadi hari ini kita seperti biasa ya, kalau udah duduk di luar pasti kita akan membahas yang bau-baunya tuh bau. Bau-baunya tuh mesin. Yoi. Dari beberapa waktu yang lalu, Cing, Yoi. Kenapa itu, Bet? kan lu sempet ngasih tahu nih spek motor lu. Wah. Terus temen gue nonton ternyata. Temen lu nonton? Temen gue nonton. Gila, gue apresiasi sama temen lu. Parah. Buat temen Bet, thank you. Iya. Yang nggak mau disebut namanya. Itu hamba Allah. Sekarang sumbangan. Lanjut, Bet. Jadi dia ngeliat tuh, itu ternyata headnya tengah ya. Yoi. Apanya tengah? Naronya? Iyalah, kalau miring kan nggak bisa. Iya. Bisa lobangnya. Orang kok komedi terus. Lobangnya di tengah. Ah. Gitu. Kayak motor ninja deh, Bet, ketika gitu. Tuh gimana sih? Maksudnya kelebihannya tuh apa dan kok bisa sih bikin gitu? Gimana caranya? Nah, temen lu tuh lagi-lagi kebetulan, Bet. Nah itu. Kita ada di konten plus minus head lobang tengah, Bet. Oh, ya jadi sebelum kita lanjut membahas nih, gua pengen nanya sama lu. Nanya mulu lu, Bet. Iya kan emang tujuan gua di sini tuh memang nanya lu. Oh, nanya gue doang ya? Iya, yang Oke. lain nggak bisa gua tanya. Oke, benar. Jadi fungsi dari silinder head itu apa sih sebenarnya? Nah, nih, Bet. Menurut buku Graham Bell, Two Stroke Performance Tuning, itu bukunya ya. Oh bukunya. 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 Cylinder head adalah tempat untuk membentuk ruang bakar mesin 2 tak. Cylinder head juga berfungsi tempat pemasangan busi dan tempat terbentuknya kompresi, Bet. Oh gitu. Jadi itu sebenarnya ada bukunya ya ternyata. Ada bukunya karena head itu juga menentukan kinerja dan efisiensi sebuah mesin, Bet. Oh jadi ternyata orang siapa? Graham Bell. Ya? Graham Bell. Thank you buat Pak Graham Bell. Ternyata dia bikin buku yang bermanfaat ya. Yoi, dan gue tuh Iya. baca-baca Inggris semua. Jadi paham aja yang baca. Oh iya, ada translator ya. Ada translator ya, jago dia. Iya, jadi itu adalah definisinya lah ya. Yoi, apa definisinya. fungsinya gitu yang ya sebenarnya teman-teman juga pada tahu sih, tapi ini ternyata ada jurnal juga dan thank you banget buat Farhan karena dia udah ngertiin ya. Yoi. Ngertiin cuman ya seminggu lah kalau nggak salah. Jadi lanjut aja, Cing. Apa itu? Sebelum apa kan tadi udah jelasin tuh tentang fungsinya. Jadi kalau misalnya tadi udah jelasin tuh tentang fungsinya. Nah, gua sekarang mau nanya, emang Plusnya? iya kelebihan dari head tengah itu tuh apa sih dan apa kekurangannya juga apa gitu? Jadi, gua kasih gambaran dulu. Head tengah itu biasanya ada di motor 2 tak seperti Air King dan Ninja. Oh iya iya, motor Ya. 2 tak selain Vespa lah ya. Iya, rata-rata motor 2 tak selain Vespa tuh yang Japan-Japan. Anjing, Japan, yang Jepang. Nah, yang Jepang-Jepang itu biasanya tuh headnya di tengah, Bet. Oh iya benar. Iya kan? Termasuk bebek-bebek juga, Cing. Maksudnya motor-motor bebek ya? Iya, bebek. bukan Bisa bebek pakai busi. Iya, enggak dong. Maksudnya Nah. gua asal gua benerin. Nah. Motor bebek yang kemarin kita review itu Alfa, dia tuh businya juga di tengah. Di silinder headnya kan dia bentuknya kan kotak ya? Iya. Agak kotak gitulah. Terus dia silinder headnya tuh di tengah. Nah, itu, Bet. Jadi kita langsung masuk aja ke kelebihannya. Iya. Kenapa akhirnya si motor Jepang itu memakai busi di tengah? Iya, benar. Jadi yang pertama, teman-teman, kelebihan dari busi tengah itu adalah pembakaran yang sempurna, Bet, di ruang kompresi. Oh, gitu. Emang berarti posisi menentukan sempurnanya. Posisi menentukan. Ya, posisi menentukan kesempurnaan pembakaran dong. Anjing. Wih, kata-kata psikopat ya. Parah. Jadi iya, Bet. Jadi Nah. itu karena kita berpikir logikanya seperti ini, teman-teman. Ya, gimana tuh coba? Ini adalah Vespa. Iya, benar. Ya kan? Mesin Vespa. Ini kalau teman-teman pakai isepan, ini bensin ke sini dulu nih. Hmm. Otomatis logikanya ini bensin bakal begini nih.
Nah, tapi businya kalau kita pakai busi yang ini, Standar. yang standar, Standar. dia nanti akan ngebakarnya di sini. Bensinnya belum nyampe ke apa? Bensinnya akan dari bawah ke atas. Oh. Nah, jadi ketika diledakkan dia nggak terbakar sempurna. Oh. Ada beberapa sisaan yang Terbuang. Kalau misalnya di tengah, kompresnya rata, jadinya akan terbakar sempurna. Oh, maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya silinder head yang standar kan dia agak miring tuh. Ya, kayak gini nih. Ya, kayak gini. miring nih di atas. Dia miring nih. Nih, biar kelihatan. Tuh, dia miring kan? Ya, Agak miring kemana nih? Ke kanan ya? ke atas dong. Oh iya, ke atas. Lo kan pernah buka busi Vespa, Bet? Oh iya, iya, lupa. Matanya gelap. Oh iya, dia agak ke atas. Jadi kalau begitu dia meledak nih bensinnya, dia nggak sempurna ya. Nggak sempurna, jadi ada beberapa bagian yang nggak terbakar. Makanya itu kadang bisa menyebabkan kerak-kerak bensin, Bet. Kalau lu buka headnya. Yoi. Tapi jangan buka sembarangan, ntar bocor. Nah, Gitu kan? yoi. Iya. Terus yang kedua Apalagi? itu karena tadi terbakar sempurna, maka daya performance-nya itu lebih ada. Oh, performance maksudnya apa tuh sih? Maksudnya lebih ngebut gitu, Ya, lebih ngebut lah, lebih kencang. lebih kencang. Karena pembakarannya sempurna. Karena pembakaran sempurna, bener. Tapi emang head biasa nggak sempurna? Apa nggak bisa menaikkan performa? Sebenarnya bisa aja, cuman kan namanya headnya di tengah itu ya udah karena bakarannya sempurna, daya ledaknya sempurna, maka dia akan menghasilkan HP yang maksimal. Oh, jadi secara apa namanya? Secara posisi juga menentukan kecepatan juga ya. Yoi, lu tadi ngomong posisi mulu. Iya, karena kan memang businya beda dong. Yoi, bener, Kalau Bet. busi Vespa yang biasa itu kan miringnya ke atas kan. Dia agak nggak di tengah lah gitu. Iya. Kan kalau di tengah itu berarti percikan apinya tuh Anjir, kayak Valir tuh nggak lu? Iya, anjing valir lagi. Kita lanjut dulu. Tapi kelebihannya selain itu apa sih? Selain ada lagi? Ada lagi dong. Oh, masih banyak. Masih banyak. Apa tuh? Karena dia pembakaran sempurna, pasti dia lebih efisiensi masalah bensin, Be. Oh, jadi bahan bakar lebih irit. Yoi. Efisiensi itu irit bukan sih? Efisien sih nggak harus irit sih, tapi efisien gitu. Oh. Sesuai dengan pemakaian. Ya, karena dia tadinya pembakaran sempurna, maka tuh seenggak-enggaknya dia nggak boros lah. Nggak seboros biasa. Iya, gitu. nggak jajan mulu lah dia. Iya, nggak jajan mulu. Oh, ternyata berpengaruh besar juga ya. Banyak juga ya pengaruhnya. Yoi, pastinya, Bet. Oh, terus ada lagi nggak selain itu? Nah, ini buat teman-teman nih, ada lagi nggak? Kalau ada, tulis di kolom komentar dong. Nah, itu dia. Kita share ilmu Iya. bareng. Mungkin dari teman-teman juga mungkin udah yang pernah nyobain juga dan sharing aja ke pengalamannya. Yoi. Iya kan? Tapi kan kita udah ngomongin plusnya tuh tadi. Yoi, Bet. Efisiensi bahan bakar. Bener banget tuh. Performanya jadi kenceng. But. Iya, terus apalagi tadi? Udah itu aja. Lagi sih. Udah itu ya, Itu bener. aja kan? Nah, tapi kan mesti ada kekurangan sih. Pasti ada, Bet, kekurangannya, Bet. Jadi kekurangannya itu, yang pertama timingnya ini harus dimundurin timing pengapiannya. Oh gitu? Iya. Oh. Ini Gua tahu malah. lagi-lagi kita pakai logika berpikir. Anjir. Parah. Ini kan di atas, Bet. Otomatis ketika ini di tengah, kalau kita nggak mundurin, apinya akan lebih cepat meledaknya. Oh, iya. Ya kan? Kan harusnya dia meledak kalau udah bensinnya ke atas nih. Tapi kalau dia di tengah, bensin masih di sini udah meledak. Oh, karena jadi mundur kan. Nah, ini hitungannya jadinya mundur, dia businya turun ke bawah. Jadi kenapa kita harus mundurin dulu si pengapiannya? Oh, supaya ledakannya tuh pas di busi ya? Benar sekali. Oh, gitu. Berarti ada sedikit perubahan dari ini ya, timing pengapian ya? Timing pengapian. Kenapa gue bilang itu adalah kekurangannya? Karena agak ribet aja lo nyetir pengapian yang pas. Iya, kita juga udah pernah bikin kok waktu itu ya. Yoi. Cara ngerubahnya walaupun emang nggak, ya bisa lah kalian. Bisa. Tonton aja ntar. Ada di sini. Ada di YouTube orang. Nggak di deskripsi ada. Nah, tapi selain itu apa ada lagi sih kekurangan? Selain itu kekurangannya itu adalah dia Apa? tuh agak ribet sedikit. Karena lo harus pergi dulu nih ke tukang bubut. Misalnya lo bilang, "Bang But." Oh iya, Bang. Jangan gitu dong. Iya, Bang But ya susah. Iya, benar. Bang Bubut. Masa Bang Bu? Bang Bu, kan nggak mungkin. Iya, Bang apa Ibu? Jadi kan dia di sini nih. Kalau di tengah itu di sini. Nah, di sini tuh harus dicor dulu, ditutup. Oh, ditutup. Ditutup dulu. Ini biasanya pembangunannya tuh agak lama nih, karena dananya terkorupsi. Wah. お前はもう死んでいる。Ini gini
gini nggak bridging nih. Tapi oke lah. Lanjut. Nah, ini harus tutup dulu nih, teman-teman. Nah, ditutup. Terus di sini baru dibolongin lagi. Tapi sebentar, Cing. Kan ini udah ditutup ya. Berarti sirip-sirip ini harus dipapas juga dong untuk bikin lubang baru. Yo, itu mah biarin aja si tukang bubutnya. Oh, gitu. Tapi ya istilahnya ini jadi sebuah minusnya dia ya. Iya, dia agak ada butuh effort tuh ngeluarin duit lah. Iya, dan maksudnya jadi merusak head aslinya. Benar sekali. Berubah posisi ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin head yang ada di tengah tuh lubang busi yang di tengah pakai head standar. Ya. Tapi kalau nggak salah di aftermarket juga ada kan? Ada yang udah ada kok di tengah. Kayak apa tadi? Polini ya. Ya, kalau kayak si gitu. dia udah didesain seperti itu. Kalau Benar misalnya sekali. kalian nggak punya uang atau kurang uangnya untuk membeli aftermarket ya kalian bisa menggunakan cara yang tadi udah jelasin, bubut dulu. Tapi memang looks-nya jadi nggak bagus ya, Cing. Looks-nya ya jadi kurang bagus lah. Jelek banget gitu. Jadi ya kayak ada cor-coran Iya. gitu kayak punya lu nih. Ya, tapi ada lagi gak, Cing, selain itu? Nah, lagi-lagi gue pengen nanya juga ke teman-teman nih. Kurangannya apa sih, cuy? Selain itu ya? Iya. Gue sih merasa kayaknya kalau tengah itu terlalu banyak mudorotnya. Waduh, emang kenapa? Mudorot apa sih? Kekurangan ya? Oh, terlalu banyak apa? Mudorot apa, Ban? Mudorot itu ini kesalahan. Ah, ya udahlah, gak usah ganti itulah. Terlalu banyak kelebihannya, Ben. Oh, terlalu banyak kelebihannya. Yo, tapi nih kan tadi lu bilang katanya share pengalaman dong sama teman-teman. Nah, sekarang gua mau nanya sama lu gimana lu udah pakai ini udah berapa lama dan gimana pemakaian lu tuh sama pemakaian gimana ininya? Gue sih make udah hampir 5 bulanan deh. 5 bulan. Hampir 6 bulan. Lupa gue pokoknya antara segitu. Dan yang gue rasain yang pertama lebih irit tadi tuh. Oh, lebih irit. Dan performance-nya lebih ada. Nah, jadi gue ngerasanya worth it. Tapi sebelumnya kan lu emang udah ganti karbu kan? Ayo, Pas udah ganti karbu, ini tetap sebelum ganti head tengah pakai head yang biasa kan? Iya, pakai head biasa, pakai head ini. Oh, pakai head ini. Iya. Nah, bedanya sama ini gimana? Maksudnya? Maksudnya dari head ini ke head ini walaupun pakai karbu Jepang ada bedanya nggak? Nggak ngerti lagi gue, Bit. Apa Enggak, sih? kan ini udah pakai Jepang nih. Sebelumnya kan pakai ini kan? Ya. Ya, terus lu ganti ini. Ya. Nah, bedanya apa? Itu tadi gue bilang lebih irit, lebih kenceng. Oh, dari yang ini. Dari yang ini. Berarti secara keiritan ini lebih nggak irit dong? Ini lebih boros. Oh, lebih boros. Karena tadi pembakarannya masih kurang sempurna. Dan tarikan juga nggak secepat ini ya? Iya. Untuk performance-nya. Bener, karena dia nggak ada di titik tengah. Oh, pembakarannya nggak ada di tengah. Iya. Lubang businya. Apa kayak gitu kira-kira? Udah nggak ada lagi tuh, Bit. Berarti secara pengalaman lu rekomendasi lah ini ya? Yoi, gue sangat merekomendasikan buat temen-temen pakai busi tengah. Cuman ya lu agak sedikit effort lah. Ya, effort, uang, dan tenaga lah. Iya. Budget ngerubahnya berapa, Cing? Nah, itu benar. Bener tuh. Budgetnya. Nah, kebetulan teman-teman, gue nggak pergi ke tukang bubut. Gue beli udah jadi. Oh, udah ada. Udah ada. Udah diubah. Udah diubah dan gue tuh beli seharga 200 atau 2,5 gitu lupa gue. Oh, tapi kira-kira kalau misalnya lu mau bikin gitu berapa? Kalau mau harganya? bikin ya Tahu palingan ngebubut-bubut gitu mah cepet kali. Cepet palingan. Kalau beli mahal, bubut murah. Kan gue beli sama head-headnya. Oh, sama head-headnya. Iya, makanya head gue bisa 2. Oh, iya. Gua sambit. Oh, ya, sorry. Oh, jadi lu beli headnya ya? Ini ya, ini apa Oh, nih? iya. Oh, kalau bubut jadi jauh lebih murah ya? Bubut jauh lebih murah. Tapi ya pastikan tukang bubutnya yang terpercaya lah. Bener. Takutnya lubangnya nggak simetris atau gimana gitu. Ntar malah jadinya motor lu nggak kencang tapi malah Ya. bermasalah. Dan kalau kalian mau bubut ada di Ebet Garage ya. Nggak ada itu nggak ada. Itu emang akal-akalan dia aja. Udah nggak ada lagi, Cing. Nggak ada lagi udah. Oke, berarti thank you ya, lu udah ngasih ilmu nih karena sejujurnya gua baru tahu ternyata Vespa bisa juga headnya di tengah Yoi. dan bisa dirubah juga. Nah, jadi karena ini udah mulai panas, gua udah mulai silo, kita udahin aja. Oke, bener tuh Bet. Dan kalau misalnya ada kekurangan atau mungkin kalian mau sharing-sharing juga, langsung aja komen di kolom komentar seperti biasa ya. Yoi. Dan terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like. Jangan lupa di komen karena apa lagi tuh Beb? Adminnya sangat capek. Gua liatin jam 1 malam ada yang komen tetap dibalas. Oke nggak tuh adminnya? Marah nggak tidur tuh gitu. Iya, dan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita teman-teman. Dan jangan lupa di follow juga di Instagram kita ada @cings_channel dan TikTok kita juga. Ada Cings_channel. Di sana banyak informasi menarik yang kalian yang ada di YouTube. Benar sekali. Jadi gue cabut.
Poel cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya. Bye bye.